Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan saat ini didasarkan dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Demikianlah bunyinya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya COVID-19 atau virus corona ini tidak pernah ada, tentulah situasi yang kita hadapi tidak seperti saat ini. Semua aktivitas, kegiatan, pekerjaan akan tetap berjalan normal seperti biasa. Seandainya saat ini obat penangkal COVID-19 sudah ada dan dapat dibeli di toko obat, tentu semua orang akan merasa lega. Seandainya virus corona ini tiba-tiba menghilang, tentu betapa bahagianya semua umat manusia. Saat ini kita semua mungkin hanya bisa berandai-andai tentang hal itu. Kenyataan yang kita hadapi saat ini adalah kita masih dalam pusaran berbagai persoalan yang membuat kita semua menjadi lelah untuk memikirkan dan membicarakannya. Banyak orang mulai frustasi menghadapi semua ini. Kemudian muncul tagar Indonesia terserah, tagar suka-suka kamu. Ungkapan ini menandakan orang sudah mulai putus asa, lelah, capek menghadapi situasi sulit ini. Perasaan seperti ini pun kadang menghampiri hidup umat percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, sebagai ungkapan syukur karena iman dan kasih mereka. Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi Paulus terhadap jemaat di Efesus. Karena itu Paulus berdoa bagi mereka supaya mereka menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia, sehingga mereka mengerti pengharapan yang mereka miliki di dalam Kristus. Ada 3 pesan penting yang disampaikan Paulus dalam bacaan tadi, tentang iman yang berbicara kepercayaan seseorang kepada Tuhan, pengharapan yang berbicara tentang seberapa fokus kita kepada masa depan, serta kasih adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Iman, percaya, to trust, selalu disertai dengan menaruh pengharapan, mempercayakan, to believe, kepada sesuatu yang diimani. Sedangkan pengharapan, mempercayakan diri, lahir jika seseorang memiliki iman kepada sesuatu. Pengharapan harus didasarkan kepada sesuatu yang dipercayai. Iman menolong orang percaya untuk memiliki pengharapan, sedangkan pengharapan menolong orang percaya untuk semakin beriman. 2 hal inilah yang menjadi pokok doa Paulus bagi jemaat di Efesus.
supaya dengan iman mereka mengerti pengharapan yang ditaruhkan kepada Kristus, sehingga mampu melihat segala sesuatu melampaui penglihatan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang beriman ketika melihat kenyataan dunia dengan segala macam persoalan, dan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berpengharapan. Dengan iman, orang percaya dimampukan untuk melihat kenyataan dunia dengan cara pandang dan hasil pandang yang berbeda, walaupun dunia penuh dengan persoalan. Sebab segala macam persoalan dunia tidak akan menghapuskan dan menghancurkan rencana Allah. Iman kepada Yesus Kristus adalah dasar pengharapan bagi hidup kita saat ini dan masa depan. Saudara terkasih, demikianlah kita mestinya juga menilai diri kita sendiri. Seperti seorang pemimpin, Paulus memberi nilai akan iman, kasih, dan pengharapan. Jadi kita perlu tahu seperti apa keadaan iman kita, bagaimana dengan kasih kita kepada sesama, serta bagaimanakah pengharapan kita kepada Kristus saat ini. Marilah kita selalu saling menguatkan melalui doa, sehingga kita tidak kehilangan iman, kehilangan kasih, dan kehilangan pengharapan di tengah situasi yang sulit saat ini. Menjadi gereja yang kuat dan patut untuk dibanggakan karena iman, pengharapan, dan kasih. Sebab iman dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Tuhan kita yang memiliki kuasa atas semua kehidupan. Tuhan memberkati.